Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Gemuruh. Setelah Heavens Equal menyegel wilayah udara di atas Li Qiye, semua jenderal muncul kecuali Devil Fin yang dikirim ke Cakrawala. Mereka mengubah strategi mereka. Seorang penonton berkomentar, apakah sarung tangan itu saja cukup untuk menghentikan serangan gabungan dari mereka semua? Semua orang menjadi penasaran, sama halnya dengan Suppression Conqueror yang ingin melihat batas harta karun itu. Dengan bakatnya, ia yakin bahwa ia hanya butuh waktu untuk memahami harta karun itu. Selain itu, melalui sarung tangan itu, ia mungkin bisa mengendalikan raksasa logam itu juga. Tujuan utamanya adalah menjadi makhluk yang sebanding dengan penguasaan zaman. Ledakan. Sang jenderal bergelar kura-kura hitam berubah menjadi 6 lapis baju zirah hitam untuk melindungi sekutunya. Saat ini, mereka bisa menyerang tanpa perlu khawatir tentang pertahanan. Maju. Teriakan Heavens Equal dan bergerak lebih dulu. Bintik-bintik warna-warni di bulunya tiba-tiba terbuka seperti mata. Berdengung. Banyak mata yang terletak di Li Qiye dan memancarkan sinar warna-warni untuk menarik Li Qiye. Sinar itu memiliki efek yang memukau yang mempengaruhi penonton yang lebih lemah. Banyak yang jatuh ke tanah, seolah-olah merasa olah jiwa mereka meninggalkan tubuh. Pencuri jiwa burung. Banyak orang penting yang harus diwaspadai karena negara-negara telah dihancurkan oleh teknik ini. Jenderal melepaskan gelombang sonik ke arah Li Qiye yang terjebak. Twisted Shot juga melepaskan rentetan tali putih, lebih menyerupai gelombang deras dibandingkan rentetan anak panah. Buah harta karun melemparkan banyak buah ke musuh dengan berbagai macam afinitas, kutukan, pemarah, beracun, api. Begitu mereka terbang di udara, mereka menyatu sebelum meledak oleh Li Qiye, ingin menghancurkannya menjadi darah. Serangan Skyen datang dari bawah tanah. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya mencuat ke atas di sekitar Li Qiye. Ledakan. Struktur ruang dan waktu tidak mampu menahan kehancurannya. Bisakah dia bertahan dari ini? Seorang penonton bertanya-tanya, berpikir bahwa sarung tangan itu tidak akan mampu menahan serangan sebanyak ini sekaligus. Akan tetapi, sinar dari sarung tangan itu semakin kuat dan menyilaukan. Hati-hati, teriak Suppression Conqueror dengan heran, tetapi sudah terlambat. Sinar itu menyapu istana dan menenggelamkan para jenderal. Pertahanan kuat Jenderal Penyu Hitam terbukti tidak berguna dan hancur total. Para jenderal yang tidak berdaya membakarnya seperti kertas saat sinar itu menyinari mereka. Sebagai menghubungi yang cakap, mereka bereaksi dalam sepersekian detik dan mengerahkan jasa hukum terkuat mereka untuk menghentikan sinar tersebut. Sayangnya, hanya butuh 1 saat bagi mereka untuk berubah menjadi abu. Tumpukan abu itu tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain dan akhirnya tersapu oleh angin yang datang dari luar aula utama. Salah satu dari tumpukan itu bahkan memiliki 11 buah suci, tetapi itu tidak menjadi masalah. Penindasan emosional menjadi setelah melihat inti dari Gauntlet, sumber sinar. Jika dia bisa mendapatkan inti ini, dia bisa menjadikannya senjata yang sempurna untuk merusaknya. Tuan, Anda agak kejam. Dia berdiri dan berkata dengan dingin. Karena kamu sepertinya tidak mengerti kata-kata, aku harus menggunakan tinjuku. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum. Suasana menjadi tegang saat semua orang memperhatikan sarung tangan Li Qiye. Seorang Raja Naga 11 buah tidak akan mampu melawannya, bagaimana dengan seorang penaluk 11 buah? Dahulu, menantang Suppression Conqueror akan dianggap sebagai kesombongan yang bodoh. Saat ini, keadaan telah berubah dan penindasan tampak menjadi pihak yang tidak dapat diunggulkan. Di mata mereka, dia sekarang menjadi kandidat utama untuk menguji kekuatan tantangan itu. Mendapatkanmu juga mengendalikan logam raksasa di kota ini? Tanyanya tiba-tiba, semua orang langsung tertarik pada penjelasannya. Jika kau tidak turun dari tahta, aku akan menendangmu keluar atau lebih buruk lagi, memutar kepalamu. Hasil mana yang kamu inginkan? Li Qiye tersenyum. Penonton mengira inilah saatnya untuk acara penutup. Begitukah? Tekanan memilih terus membuat semua orang ketakutan. Beberapa petinggi memandang dan berpikir bahwa jika dia menyerah sekarang, itu akan sangat berbeda dengan mati dalam pertempuran. Tahta ini milikku.
Penindasan berkata sebelum berteriak, letusan. Di sisi lain istana, Jadekar Conqueror berhasil menstabilkan situasi setelah berhasil mengendalikan api di kualinya. Ia menghentikan gangguan dan terus mengirimkan pil ke dalamnya. Ledakan. Namun, rune penguasa yang melayang di atas Kaisar Kuali Api Kegelapan menjadi cemerlang, tidak berbeda dengan buah dao. Gelombang kekuatan itu membuat sang alkemis gemetar kesakitan. Api hitamnya keluar dari kuali dan mulai menyerang kuali Jadekar Conqueror. Ambil kembali. Trotoar di bawahnya mulai retak, kakinya terdorong ke tanah. Hal ini menyebabkan apinya melemah dan proses pemurnian pun terhenti. Gemuruh. Penindasan tidak menghentikan penyaluran lebih banyak kekuatan kepada Kaisar Kuali melalui rune. Kukup, teriaknya, tak sanggup menahan gelombang serangan yang tiba-tiba itu. Penindasan mengabaikannya, hanya fokus mengalahkan Jadekar Conqueror secepat mungkin untuk mempertahankan klaim sahnya di atas kota tersebut. Ledakan. Jadekar tentu saja tidak dapat menahan api hitam itu saat ini karena dia hampir tidak lebih kuat dari lawannya. Dia hanya memiliki 2 buah dao sehingga jarak antara dirinya dan suppression tidak dapat diatasi. Api di kualinya menjadi lemah, hampir padam. Yang terburuk dari semuanya, api jahat itu tidak hanya menyerang kualinya tetapi juga menyerangnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia menjadi waspada dan sudah terlambat untuk lari. Api hitam itu melingkarinya seperti seekor naga, seakan ingin melahapnya. Tidak, Gemilang dan yang lainnya berteriak ngeri. Sudah terlambat bagi mereka untuk memberi kekuatan. Terlebih lagi, ini akan sia-sia karena supresi saja jauh lebih kuat daripada gabungan semuanya. Di tengah momen krusial itu, Li Qiye menenangkan kepalanya dengan tidak setuju dan berkata, itu hanya permainan anak-anak, sungguh-sungguh. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan dao mencerminkan yang melepaskan api abadi terwujud menjadi kenyataan. Dao itu tampaknya berisi kekuatan banyak kaisar. Api mereka telah tertanam dalam dao khusus ini. Cahaya itu terbang ke tubuh Jadekar Conqueror, menyebabkannya bersinar dengan menyilaukan. Tiba-tiba sebuah pohon hijau muncul dan menutupi langit. Dia menjadi berdaya dengan banyak api, seakan-akan dia diambil alih oleh para pendahulu yang cakap. Ledakan. Mereka dengan mudah menghancurkan naga api yang menyebabkannya dan melanjutkan serangan, membakar sisa api gelap. Sial, Dark Flame Cauldron Emperor tidak dapat mempercayainya dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, api dao ini menelannya dalam waktu singkat. Ah! Dia menjerit sekali sebelum berubah menjadi abu bersama kuali dan isinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Suppression Conqueror pun terkena imbasnya dan terhuyung mundur. Api dao itu kemudian kembali ke kuali Jadekar. Dia hanya bisa berdiri dan menonton karena api ini berada di luar kendalinya. Proses pemurnian terus-menerus berubah secara mendalam. Para alkemis menjadi tenggelam dalam pemandangan ini, bahkan para pengamat biasa mengamati dengan saksama. Ini adalah puncak dari ilmu pasti. Penindasan sendiri tidak dapat menahan diri untuk menatap proses penyempurnaan dan nyala api dao, tidak mampu memikirkan jiwa lain di benua atas yang mampu melakukan hal ini. Ledakan, sebuah malapetaka muncul lagi di langit. Itu akan datang, kata seseorang. Aroma obat tercium di udara. Siapapun yang menghirupnya langsung diselimuti cahaya keemasan. Mereka yang berada di istana merasakan darah mereka mengalir dengan lancar. Para pembudidaya yang lebih tua mengira bahwa mereka telah kembali ke masa jayanya, bahwa vitalitas mereka meraung seperti naga. Pil yang sudah disempurnakan hampir habis, komentar salah satu dari mereka. Lebih dari itu, pil-pil ini pastilah pil dengan kualitas terbaik, yang belum pernah terlihat sejak era Sage Surgawi Yuan. Seorang leluhur kuno yang pernah memakan pil-pil ini sebelumnya berkata, ledakan, kesengsaraan akhirnya turun dengan anak panah yang diarahkan langsung ke sang penakluk. Buka, dia menjadi khawatir dan tidak punya pilihan selain menghadapinya. Kualinya terbuka dan semua pil beterbangan keluar secepat bintang. Dia segera memanggil botol khusus dan berteriak, kemari. Ini menarik semua pil ke dalam botol dan menutupnya, menandakan akhir dari proses pemurnian. Kesengsaraan juga menghilang karena kuali tidak lagi aktif. Saat dia memegang botol itu, dia melihat cahaya warna-warni mengalir di bagian luarnya, dan menyadari bahwa dia baru saja menyampaikan botol berumur panjang dengan kualitas terbaik. Tentu saja, dia tahu bahwa ini bukan karena kemampuannya sendiri, karena itu dia tampak heran.
Dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan mulai mengingat dao karakteristik sebelumnya bersama dengan api. Mengingat pemahamannya, dia segera memahami lebih banyak tentang seni penyempurnaan pil. Tidak ada botol lain seperti ini. Kerumunan orang menatap tajam ke arah botol dalam genggamannya. Terutama para leluhur kuno, mereka sangat ingin memperpanjang umur mereka. Nilai terbaik. Jantung Suppression mulai berdetak lebih cepat karena usianya semakin tua. Meskipun pemikirannya luar biasa, penuaan tetap tidak dapat dihindari. Selamat datang kembali, Kaisarku, dan terima kasih telah mencerahkanku dengan dao meyakinkan Anda. Jadeker berhenti memikirkan dao dan berbaring di hadapan Li Qiye. Li Qiye mengangguk dan menerima isyarat itu sementara semua orang tidak mempercayai mata mereka. Jadi, ada seorang kaisar yang menjadi pelayan kerajaan. Seorang tokoh besar berkumpul. Baiklah, nama itu sekarang masuk akal. Tanggapan orang lain, mengesampingkan klaim dan dukungan Raja Cemerlang, Li Qiye telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain kecuali penguasa kota Xi'an. Hal ini saja membuktikan bahwa ia adalah bagian dari cabang ortodoks, yang memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta. Menatap mata menghadap pada Suppression Conqueror yang memiliki ekspresi agak menakutkan. Ia akhirnya berkata, baiklah, biarlah. Selamat semuanya, kalian telah memenangkan duel ini. Imperial Attendant adalah milikmu sekali lagi. Dia tidak bisa berkata apa-apa setelah kalah dalam duel menentukan. Menurut aturan, sudah waktunya mengembalikan kelangsungan ke cabang ortodoks. Para tamu menghargai pria ini yang menepati janjinya. Seorang penakluk dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Hanya sedikit yang dapat menyamai levelnya dengan sudut pandang yang sempit. Terima kasih, sang penakluk. Jadeker dan yang lainnya berkata dengan hormat. Meskipun mereka adalah musuh yang bersedia saling membunuh, mereka tetap bermain sesuai aturan leluhur. Penindasan menatap Li Qiye dan berkata, Tuanku, kemampuan Anda benar-benar mengendalikan segalanya di Imperial Attendant. Ambisimu tidak ada batasnya, tapi kamu harus tahu kapan harus menyerah sebelum terlambat. Larilah selagi suasana hatiku masih bagus, kata Li Qiye sambil tersenyum. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya Li Qiye menunjukkan rasa buruk terhadap sang penakluk. Apakah dia sanggup menanggung penghinaan yang tak henti-hentinya? Hahaha, aku tidak pernah takut pada siapapun sepanjang hidupku, tidak ada pertanyaan tentang kemampuanmu yang tak terduga, tapi aku masih harus menyadarinya sendiri. Penindasan tertawa dan berkata, api yang menyala mengalir keluar dari matanya dan menyebabkan ledakan keras. Dao agung selaras dengannya dan hukum dao melesat ke udara seperti udara terjun terbalik. Keadaannya yang berdaya membuatnya tampak seperti penguasa kosmos. Kota itu tampak kecil jika dibandingkan, begitu pula bintang-bintang di atas sana. Mereka hanyalah bintik-bintik debu yang ada di dunianya. Makhluk hidup jatuh ke tanah, tidak mampu menangani Grand Dao-nya yang aktif. Hal ini juga berlaku bagi penguasaan naga dengan 4 atau 5 buah suci. Tampaknya hanya dengan memberikan sedikit kekuatan, ia dapat menghancurkan seluruh dunia. Semua orang akan hancur sebelum mereka sempat berteriak. Penindasan sesuai dengan peringkatnya, jauh lebih unggul dari penakluk pada umumnya. Setiap langkahnya menyebabkan ledakan keras saat Grand Dao muncul di bawah kakinya. Rune muncul dan berputar bersama, menciptakan fenomena yang menakjubkan. Ruang dan waktu bekerja sama untuk membentuk wilayah yang cukup besar untuk mencapai langit. Rune menjadi sebesar gunung, yang mampu menekan semua makhluk hidup. Semua orang di wilayah kekuasaannya membekukan termasuk kelompok Xiao Qingtian yang memiliki 12 buah suci. Seni penindasan kaisar. Seorang anggota berteriak sambil merasakan beban berat menekan mereka. Apakah kamu siap? Penindasan adalah penguasa wilayah kekuasaannya. Dia menatap Li Qiye dengan keyakinan penuh. Li Qiye tersenyum dan memasuki wilayah itu tanpa ragu. Ledakan. Tekanan itu langsung menimpanya dengan kekuatan satu galaksi. Berdengung. Sarung tangan itu kembali melepaskan apinya untuk menciptakan penghalang, mencegah Li Qiye merasakan efek negatif apapun. Kata-kata digunakan dengan sangat ceroboh akhir-akhir ini yang disebut penindasan kaisar. Li Qiye tersenyum setelah menyanjung secara menyeluruh, meremehkan wilayah yang ditakuti oleh banyak orang. Suppression tidak menjadi marah dan hanya fokus pada tantangan itu. Ingin memahaminya, Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya, membiarkan pria itu melihatnya lebih jelas.
Sementara itu, para penonton bertanya-tanya apakah harta karun itu cukup untuk melawan Suppression Conqueror. Sekuat apapun kekuatannya, dia tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini tanpa cedera. Suara Suppression berubah berwibawa dan mengintimidasi. Silakan saja dan cobalah. Ketahuilah bahwa ini adalah usaha yang sia-sia, kata Li Qiye sambil tersenyum. Nasibku tergantung aku sendiri, aku tidak takut. Bersiaplah. Penindasan kematian. Lakukan gerakanmu. Li Qiye setuju. Ledakan. Api kekalahan penindasan mengguncang kedua benua. Daunnya mulai membongkar segala sesuatu di wilayah kekuasaannya saat dia mengangkat tangan. Seolah-olah dia memiliki 1000 tangan di belakangnya, yang mampu mengendalikan semua ketertarikan dan kekuatan. Gemuruh. Waktu mengalir di ujung tikungan bersama dengan struktur spasial. Dia tidak memiliki masalah dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan yang berbeda ini pada saat yang bersamaan. Penindasan Kaisar. Dia menggenggam kedua tangan ke bawah dan tekanannya berlipat ganda hingga 100.000 kali lipat. Seluruh Grand Dao melesat seperti denyut nadi ke arah Li Qiye, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Medan perang kembali ke awal waktu, yang tersisa hanyalah hamparan kosong. Jika dia tidak bisa menahan ini dalam wilayah kekuasaannya, 10 juta mil daratan akan rata dalam sekejap mata. Sebelumnya, ia telah menggunakan teknik ini dengan sangat efektif terhadap para pakar papan atas, oleh karena itulah teknik ini disebut demikian. Mereka hanya bisa merata sambil terkulai di tanah, tidak mampu menahan tekanan. Ledakan. Namun, dia tidak mencapai keberhasilan yang sama di sini karena tantangan itu dengan mudah menghentikan tekniknya. Teknik yang tidak penting ini tidak pantas disebut demikian, ketahuilah batas kemampuanmu. Ucap Li Qiye sambil mengangkat tangannya ke udara. Api keluar dari sarung tangan itu dan membentuk telapak tangan yang lebih besar, tampaknya mampu memasarkan 3000 dunia. Teknik suppression menjadi tidak berguna dan dia pun terlempar. Ledakan. Telapak tangan berubah menjadi kepalan tangan dan meninju sang penakluk terbang. Yang terakhir mencapai batas wilayah kekuasaannya sendiri dan kelaparan darah. Ketika dia berdiri, terdengar suara retakan seolah-olah beberapa tulang telah patah. Bagian depan jubahnya berlumuran darah. Meskipun demikian, ia menyalurkan energi kekacauan yang sebenarnya dan berhasil menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu singkat. Para penonton menyaksikan teknik penekanan yang terkenal itu gagal setelah gerakan pertama. Li Qiye masih berhasil memberikan pukulan yang berbahaya meskipun berada di dalam wilayah kekuasaan sang penakluk. Aku tidak percaya betapa menakutkannya harta karun ini. Seorang Raja Naga mengikatnya. Jika Suppression Conqueror tidak dapat menghalangi gerakan ini, itu berarti seseorang seperti Jadeker Conqueror pasti sudah musnah. Membunuh Heavens Equal dan yang lainnya sangat mengesankan tetapi ini membawanya ke level berikutnya. Masih belum menyerah. Oke, mari kita biarkan kamu merasakan keputusasaan. Li Qiye berkata sambil tersenyum karena Suppression masih menatap sarung tangan berapi itu. Setelah mengatakan itu, Li Qiye mengangkat tangannya dan raksasa logam di luar istana tiba-tiba terurai menjadi potongan-potongan yang indah. Beberapa lebih kecil dari butiran pasir. Mereka semua mencapai sarung tangan itu dengan kekuatan tsunami. Mereka menempelkan diri mereka dengan sempurna pada sarung tangan itu dan mulai menutupi seluruh lengan tanpa menghalangi gerakan. Bukan hal yang aneh di dunia yang dimaksudkan untuk melihat harta karun besar berubah ukuran secara dramatis. Namun, banyak orang terkesan dengan hal ini karena metode perakitannya. Potongan-potongan itu disusun dengan cermat, tidak hanya dipasang secara acak. Dia benar-benar bisa mengaktifkan raksasa logam. Seorang Raja Naga menjadi emosional. Seorang leluhur kuno dari kota itu berkata, mengaktifkan. Tidak, ini berarti memiliki kendali penuh atas mereka. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Raja yang cemerlang dan para leluhur lainnya diliputi emosi dan berlutut lagi. Merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan kembalinya kaisar mereka, dia jelas merupakan sosok yang ada dalam legenda. Ingatlah bahwa bahkan penguasa kota Xi'an hanya bisa mengendalikan raksasa, tidak bisa menghancurkan mereka sesuka hatinya. Ini juga mungkin. Penekanan menarik napas dalam-dalam. Dalam penelitiannya selama bertahun-tahun, dia berhasil menemukan satu atau dua hal mengenai raksasa logam ini. Namun, mengumpulkan mereka secara bebas adalah hal yang di luar imajinasinya.
Ia berpikir bahwa ia hanya akan menggunakan mereka sebagai pasukan yang kuat seperti Tuan Kota Xian. Sekarang, tampaknya mengendalikan mereka dengan cara seperti itu hanyalah langkah dasar. Kudengar pengadilan surgawi juga menginginkan para raksasa itu saat itu, tetapi tidak dapat mencapainya. Xiao Qingtian berkata pelan, selama perang kaisar, sekelompok dewa dan kaisar mengepung kota pelayan kekaisaran untuk mendapatkan raksasa-raksasa ini. Sayangnya bagi mereka, sang penakluk Armor bertahan dengan gagah berani hingga kedatangan sekutu-sekutunya, dinasti Dupa Pembersih, Aliansi Dao, dan Aliansi Kekaisaran. Baiklah, aku ingin belajar merasakan putus asa. Suppression masih belum menyerah dan memanggil senjatanya, tongkat perunggu yang sudah sering digunakan. Tentu saja senjatanya bukan sekedar tongkat biasa. Tongkat kekacauan. Seseorang langsung mengenalinya karena reputasinya di benua atas. Tongkat itu telah membunuh banyak penguasa naga dan bahkan beberapa penakluk sebelumnya. Oleh karena itu, tongkat itu juga memiliki nama tidak resmi, tongkat pemukulan kaisar. Ledakan. Saat sang penakluk menyebarkan kekuatan senjata itu menjadi cemerlang dan memancarkan sinar keemasan kejayaan. Tongkat itu menjadi lebih panjang seolah-olah seluruh dunia telah disempurnakan di dalamnya. Hanya satu hantu yang mengandung kekuatan yang tak terhitung dari beratnya. Terbuat dari logam kekacauan dan dimurnikan oleh api kerajaan. Beratnya tak terukur, kata seorang penonton. Bagaimana perbandingannya dengan pedang berat milik Sword Queen? Orang lain menjadi penasaran. Tidak bisa, Sword Queen berada di puncak, pedang berat itu adalah sesuatu yang lain. Tentu saja, jika berbicara tentang berat, tongkat ini bisa menduduki peringkat kedua. Kata seorang jagoan, saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Jika berbicara tentang berat, Titanic Conqueror seharusnya menjadi yang terberat karena fisiknya yang istimewa. Berikutnya adalah pedang berat milik Sword Queen, tetapi dia tidak terlalu mengancam lagi. Saat ini, tongkat ini seharusnya menjadi yang ketiga di benua atas. Seorang terlibat lain menyela, ambil ini. Sementara itu, Suppression Conqueror akhirnya bergerak, melompat ke udara untuk ayunan vertikal. Ini tidak memiliki teknik atau kedalaman Dao, hanya kekuatan murni. Ini cukup untuk menciptakan lubang hitam di sepanjang jalurnya. Penonton tidak dapat menahan diri untuk berteriak ngeri. Pukulan itu dapat langsung menghancurkan seorang penakluk 5 buah atau penguasa naga 10 buah. Penonton masih gemetar meskipun berada di luar wilayah kekuasaan penakluk penindasan. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan pasukan kota tanpa menghalangi pertahanannya. Ledakan. Gelombang kejut itu menghancurkan semua yang ada di luar titik tumbukan utama. Sayangnya, Li Qiye mengangkat tangan dan sinar sarung tangan itu secara otomatis menghentikan tongkat itu, tidak meninggalkan satupun bekas pada sarung tangan itu. Mati. Ekspresi Suppression menjadi gelap, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mengangkat tongkatnya lagi dan melepaskan serangkaian ayunan. Tongkat itu menjadi sumber angin puting beliung. Namun, di balik kekerasan itu terdapat teknik dan variasi yang mengesankan. Setiap dorongan dan ayunan dilakukan dengan hati-hati dengan tanda-tanda mencapai puncaknya. Fokus energi secara berubah tak terduga dari satu titik ke radius yang lebih besar. Gelombang kekacauan. Mereka yang berada di luar kota Imperial Attendan merasakan angin kencang menghantam seluruh wilayah. Para pembudidaya dan manusia biasa yang lemah merasa seolah-olah ini adalah akhir dunia. Jika sang penakluk kehilangan sasarannya dan secara tidak sengaja mengenai penghalang domain, hal itu dapat mengakibatkan kehancuran besar bagi dunia luar. Dia bangga dengan teknik ini karena bahkan penguasa naga dengan 12 buah pun tercengang. Hanya sedikit yang benar-benar dapat menangkis semua serangan dari awal hingga akhir. Resplendent Monarch dan yang lainnya mengerti bahwa mereka tidak akan berdaya. Yang terbaik dari mereka hanya bisa bertahan beberapa serangan sebelum berubah menjadi kabut darah. Sayangnya, lawannya masih tidak bergerak sedikit pun. Hanya mengangkat sarung tangan saja sudah cukup untuk menghentikan serangan badai itu. Akhirnya, Suppression menyelesaikan ribuan variasinya yang ketiga sambil mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia sedikit kehabisan nafas setelah mengeluarkan sejumlah besar energi. Di sisi lain, Li Qiye hanya mengangkat tangannya dan tidak mengerahkan tenaga apapun, tidak ada setetes pun keringat yang terlihat di tubuhnya. Suppression melompat mundur dan menyadari bahwa teknik terkenalnya telah menyebabkan lebih banyak kerugian baginya daripada lawannya. Di masa lalu,
hanya sedikit musuh yang layak melihat variasi lengkapnya. Penakluk 12 buah atau penguasa Dao perlu menggunakan jasa hukum dan energi tertinggi mereka untuk memblokir seluruh rangkaian. Ini tidak terjadi di sini. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah seorang bayi dapat melakukan hal yang sama seperti Li Qiye sambil mengenakan sarung tangan yang luar biasa ini. Ini tidak masuk akal. Para penonton yang datang, bagaimana mungkin senjata saja bisa menghalangi teknik pamungkas seorang penakluk ulung? Sayangnya, mereka baru saja menyaksikannya. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, imbuh yang lain. Para pembudidaya terbaik merasakan hal yang sama dengan kilatan keheranan di mata mereka. Ini keputusasaan, kan? Tanya seorang pakar. Seorang penguasa naga tersenyum getir sambil berkata, aku merasakannya 2 kali tadi, sekali ketika Suppression menggunakan Chaos Flurry miliknya, aku tahu bahwa aku akan hancur berkeping-keping karenanya. Kemudian melihat setelah Li Qiye hanya berdiri di sana, keputusasaan menyerang lebih keras untuk kedua itu. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah menyia-nyiakan seluruh hidup mereka mencoba mempelajari serangan terkuat dan pertahanan terbaik. Tidak heran mengapa semua orang menginginkan raksasa-raksasa itu. Seorang jagoan berkomentar setelah melihat kekuatan gabungan sarung tangan dan raksasa logam. Aku tidak mengerti, sihir apa ini? Kata Suppression dengan bingung. Itu bukan sihir, hanya sederhana saja. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Memblokir Chaos Flurry tanpa menggunakan hukum dan teknik yang tepat. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu cara memblokirnya. Sang penakluk penindasan kehilangan kata-kata karena dia mengetahui kekuatan tekniknya. Sekarang, dia mulai melihat petunjuk di balik pernyataan Li Qiye tentang keputusasaan. Dia merasa tidak berdaya. Tentu saja, Chaos Flurry bukanlah kartu yang terkuat, tetapi kartu itu mewakili 80 hingga 90% kekuatan. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan selama pertempurannya dengan para puncakluk. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penonton bertanya pada matanya sendiri. Raksasa logam ini menakutkan ini. Tanya yang lain sambil melihat patung-patung yang tersisa di luar istana. Yah, jika mereka memang begitu, Imperial Attendant City pasti bisa mengalahkan sekutu aliansi itu tanpa masalah, mereka bahkan bisa menyerang Celestial Court. Komentar seorang tokoh besar, itu berbeda. Sejauh yang saya tahu, penguasa kota Xi'an hanya bisa mengaktifkan raksasa, dan tidak semuanya. Seorang leluhur yang memiliki pemahaman sejarah yang baik berkata, Li Qiye ini melakukan lebih dari sekadar mengaktifkan mereka. Kalian telah meluncurkan 3.000 serangan, sekarang giliranku. Kembali ke pertempuran, Li Qiye tersenyum dan berkata sebelum menutupi tangan berlapis. Bajanya, gerakannya menyerupai gerakan orang biadab di desa manusia, tidak ada yang lebih dari sekedar gerakan sederhana. Namun, ekspresi Suppression Conqueror berubah. Ia mengangkat tongkatnya dengan kedua tangannya, siap untuk menghalau langit yang runtuh. Bam! Percikan api berhamburan dengan kekuatan sejuta gunung berapi yang meletus. Meskipun ia berhasil menghentikan pukulan itu, tongkatnya jelas tertekuk ke bawah di antara kedua tangan dan hampir patah. Benturan itu membuatnya terpental langsung ke wilayah kekuasaannya, menyebabkan retakan muncul di penghalang. Dia mengeluarkan darah dan menjadi pucat karena serangan itu meninggalkan luka serius. Energi dan vitalitas internalnya masih bergejolak. Sedangkan untuk banyak orang, mereka melihat aksi Li Qiye dari awal sampai akhir. Dia tampak tidak mengerahkan banyak tenaga saat mengayunkan ayunan, seolah-olah dia hanya bermain dengan anak kecil. Sayangnya, Suppression Conqueror lah yang mengerahkan seluruh kemampuannya. Semua ini tidak masuk akal, seorang penakluk perkasa dikuasai sepenuhnya setelah satu gerakan. Bayangkan saja semua raksasa logam itu beraksi. Komentar seorang Raja Naga. Semua orang kini mendambakan raksasa-raksasa itu, tetapi tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Kalau tidak, mereka pasti sudah diambil sejak lama. Kekuatan yang luar biasa, cukup untuk bertahan hidup dari malapetaka. Penekanan berdiri dan menyembuhkan lukanya sebelum merespons. Aku masih belum menyerah, kata Li Qiye. Ya, aku masih hidup, jadi masih ada harapan. Penindasan tetap kokoh. Keadaannya yang prinsipnya tidak ada dasarnya dengan kelemahan. Masalahnya adalah sarung tangan itu terlalu kuat. Tidak akan lama jika kepalamu masih keras. Mata Li Qiye bertambah.
Semua orang pada akhirnya akan mati. Aku lebih suka mati di medan perang sambil mencari Dao. Penindasan tertawa bahak dan berkata. Komentarnya yang hebat membuat darah para petani mendidih. Dia benar, beberapa orang menghalangi sambil memecahkan tujuan mereka. Ada alasan mengapa dia menjadi penakluk ulung. Yang lain berkata dengan kagum. Resplendent Monarch dan yang lain menghela nafas, tidak dapat mengatakan hal negatif apapun mengenai ambisi tak henti-hentinya dan metode langsung suppression. Baiklah, tunjukkan harga dirimu sehingga kamu bisa mati tanpa penyesalan. Kata Li Qiye. Baiklah, aku telah menciptakan Dao yang dapat mengerahkan kekuatan dari luar angkasa. Kau akan menjadi saksi hari ini. Penindasan diumumkan. Klang, dia melipat tongkatnya setelah mengatakan ini dan mengejutkan banyak orang. Dia melipatnya menjadi 8 bagian berbeda dan mengubahnya menjadi simbol segi 8 simetri. Bang! Dia menempelkannya ke udara dan membuat orang-orang bertanya-tanya tentang tekniknya. Tongkat yang tertanam itu menyerupai portal yang mengambang, tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan oleh Suppression Conqueror. Ini adalah variasi tongkat yang sama sekali baru. Para penakluk yang pernah melawannya juga tidak mengalaminya. Gemuruh, ruang dan waktu mulai bergetar hebat sementara tongkat itu memancarkan denyut terang dan hukum Dao kecil. Hukum-hukum tersebut bersatu membentuk rune Dao yang unik, yang juga tertanam di dalam ruang. Akibatnya, ruang mencair dan berubah menjadi cairan spasial. Dimensi di dalam bentuk segi 8 itu mulai berputar lebih cepat dan berubah menjadi pusaran udara. Begitu kecepatan pusaran udara mencapai titik puncaknya, pusaran udara itu berubah menjadi lubang hitam. Ledakan, kekuatan dan cahaya yang tak terbatas melonjak keluar bersama lubang cacing. Sebuah portal muncul di tengahnya. Semua orang bisa melihat dunia berbahaya di sisi lain, suhu tinggi dan aura berbahaya. Kekuatan yang ada di sana menyebabkan ketidakstabilan. Di benua atas, beberapa raja dan penakluk naga tidak bernyanyi dengan aura ini, karena itu ekspresi mereka menjadi masam. Lahar menelan dunia ini, bahkan puncak tertinggi pun masih tenggelam dalam lahar. Jika diamati lebih dekat, itu mungkin hanyalah cairan cair yang berbeda dengan viskositas yang sama. Senjata-senjata kuno dapat dilihat, pedang-pedang raksasa, kuali-kuali, dan masih banyak lagi lainnya. Apakah mereka mengalir mengikuti arus atau tetap diam? Ada satu hal yang tetap, bahwa mereka rusak atau masih dalam bentuk kekanak-kanakan. Rupanya mereka ditinggalkan sebelum selesai atau memiliki cacat dan kerusakan yang jelas. Meskipun demikian, mereka masih memancarkan aura menakutkan dari berbagai afinitas ofensif. Dunia ini menyerupai kuali keberadaan tertinggi sebelum ditinggalkan, meninggalkan senjata-senjata ini. Kadang-kadang, cairan yang meleleh itu meletus menjadi tsunami atau badai besar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang dahsyat bagi dunia luar. Dunia banjir merah. Salah satu dari mereka mengungkapkan namanya. Salah satu dari 4 alam besar yang hancur. Seorang penguasa naga menambahkan, meskipun beberapa dari mereka telah melakukan perjalanan ke dunia ini sebelumnya, ini merupakan portal yang menghubungkan 2 alam secara langsung. Metode yang luar biasa, seorang penakluk tak dapat menahan diri untuk memuji suppression. Melalui jalan agung dan kekuatan sendiri, ia berhasil menciptakan portal menuju Red Flood yang berbahaya di dalam wilayah kekuasaannya. Para penakluk dan penguasa naga telah gugur di sana setelah melakukan satu kesalahan. Evil Reborn, Perish, dan Daos End adalah 3 alam yang hancur lainnya. Inilah penakluk jeniusmu. Semua orang dengan suara bulat mengakui kemampuan suppression. Agak menarik, Li Qiye berevolusi setelah melihat ini. Kau punya raksasa logam dan aku punya Red Flood. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan untuk melawanmu. Penindasan kata, yang lain saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Dia benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan Red Flood. Itu pasti akan sangat mengejutkan. Seorang leluhur kuno terkesiap. Itulah yang disebut penindasan bagimu. Tanggap yang lain. Kenapa tidak? Li Qiye tersenyum dan setuju. Meskipun aku tidak bisa mengendalikan logam raksasa, aku bisa mempelajari Dao melalui mereka untuk terhubung dengan Red Flood. Kita melihat apakah kau bisa menghentikannya. Penindasan kata, sekarang aku mengerti. Beberapa pendengar akhirnya mengerti mengapa Suppression bertekad untuk mempertahankan kendali atas Imperial Attendant City. Bagaimanapun, seorang penakluk 11 buah seharusnya tidak peduli dengan otoritas dan pengaruh. Misalnya,
Meskipun Ratu Pedang dan penguasa Dao segalanya adalah pemimpin aliansi, mereka jarang menggunakan kekuatan ini atau melaksanakan tugas mereka. Penindasan berpotensi menjadi penakluk puncak. Jadi, kepedulian terhadap kota dan jabatan tampak di bawah seseorang dengan kedudukan seperti dia, tidak berbeda dengan manusia yang berjuang untuk supremasi politik di istana. Sekarang, mereka mengerti mengapa tujuannya adalah untuk memahami raksasa logam dan rahasia lainnya. Meskipun tidak dapat mengendalikannya, ia tetap memecahkan misteri lainnya berkat bakat dan keberaniannya yang luar biasa. Dia menemukan metode untuk menghubungkan portal ke Red Flood World dan memanfaatkan kekuatannya. Mari kita lihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari, kata Li Qiye sambil tersenyum. Bagus. Penindasan tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya sampai sekarang, jadi ini adalah ujian pertamanya. Gemuruh. Buah Dao memancarkan energi sejati kekacauan tak terbatas, yang berpuncak pada baju zirah di sekelilingnya. Seluruh wilayah menjadi riuh karena dia memberdayakan kekuasaan. Buah-buah itu kemudian melepaskan hukum Dao melalui portal. Dia sedang melakukannya sekarang. Penonton menyaksikan dengan penuh semangat gerakan selanjutnya. Hukum Dao menyerupai pipa tebal, siap menampung semua cairan cair dari Red Flood. Klang, klak, klak. Cairan itu mulai memadat menjadi bagian-bagian yang indah. Mereka berkumpul di sekitar sang penakluk dan mengubahnya menjadi raksasa logam. Hukum dan buah Dao miliknya tetap berada di alam lain dan terus menciptakan jalur bagi cairan itu. Versi ini tampak agak mirip dengan yang ditemukan di Imperial Attendant City, seolah-olah dibuat dari cetakan yang sama. Meskipun demikian, versi Suppression tidak memiliki tingkat detail yang sama sempurnanya, sebuah tiruan yang jelas setelah pemeriksaan lebih dekat. Saat ia mengaktifkan baju zirahnya, sinar merah keluar dari celah-celah dengan kekuatan yang cukup untuk mendorong 3000 dunia. Sinar-sinar itu tampak lebih kuat dibandingkan dengan sinar yang berasal dari sarung tangan Li Qiye dan memiliki warna yang berbeda. Kenyataannya, sinar Li Qiye tidak berwarna dan terbebas dari kotoran sementara sinar Suppression berwarna merah tua, mungkin tingkatannya lebih rendah. Dia menggunakan Red Flood untuk meniru raksasa logam. Semua orang langsung mengerti. Ia berharap dapat menutupi jarak antara dirinya dan menantangnya dengan menggunakan kekuatan Red Flood. Luar biasa, kecerdikannya dalam merintis jalan baru. Li Qiye tak dapat menahan diri untuk memuji setelah melihat Suppression mengubah kekuatan Red Flood menjadi pengaturan logam untuk penggunaan pribadinya. Para leluhur di persahabatan tentu saja terkesan. Para penakluk dan penguasa wilayah lain juga memperhatikan hal ini dan tidak ada yang bisa disampaikan selain pujian kepadanya. Meskipun beberapa dari mereka telah mengerahkan kekuatan dari 4 alam yang rusak, hal ini hanya terbatas pada area internal. Mereka menggunakan Grand Dao mereka untuk menyelaraskan dengan afinitas yang ditemukan di sana. Sedangkan untuk Suppression, ia mampu terus mengerahkan kekuatan Red Flood saat berada di dunia luar. Penakluk inovatif lainnya belum pernah menemukan metode ini sebelumnya. Kekuatan ini bukan milikku, tapi mari kita lihat seberapa kuatnya. Suara Suppression menggema di kedua benua. Baiklah, tunjukkan pada kami kekuatan ciptaanmu, ucap Li Qiye sambil tersenyum. Ledakan, penindasan mengangkat kedua tangan dan mengirimkan sinar mengerikan ke arah musuh. Mereka membentuk domain di sekitar Li Qiye dan memberikan tekanan dari segala arah. Ini adalah pertarungan. Li Qiye tersenyum dan sarung tangan itu terlepas sesaat sebelum berubah menjadi baju zirah juga. Hal ini memungkinkannya bertahan hidup dari sinar tersebut tanpa perlu melakukan apapun lagi. Peninggian terjadi di sekitar Li Qiye namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Li Qiye kemudian membalas dengan sinar. Sinar dari kedua sisi menyerang dan menyebar menjadi ketiadaan sambil meninggalkan bekas luka permanen pada tatanan kenyataan. Gemuruh. Domain itu sekali lagi menyelamatkan benua atas dari kehancuran yang dahsyat. Tampaknya ini merupakan kontes yang berimbang dan berlangsung lama. Ledakan. Akhirnya, Suppression memutuskan untuk membuka semua sisik dan celah di antara pelat yang dirakit. Pada saat yang sama, ia mengirimkan lebih banyak hukum ke Red Flood untuk meningkatkan tingkat penyerapan. Baju zirahnya berubah menjadi dewa yang berapi-api, sinarnya menerima peningkatan yang cukup besar. Mati. Sinar penakluk yang berdaya itu memperoleh bentuk fisik dan mengelilingi Li Qiye. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk menghancurkan pertahanan tantangan itu. Sementara itu, di Red Flood,
cairan di sana melonjak hebat seolah-olah ada iblis yang akan muncul. Saat ini, Suppression juga mendapatkan cairan yang sebenarnya, setelan zirahnya menyemburkan semburan cairan panas ini di atas sinar. Cairan itu adalah sisa-sisa harta karun yang luar biasa setelah proses pemurnian. Mereka dapat membeku saat bersentuhan dan membakar apapun yang ada di bawahnya. Ini melewati sinar perlindungan Li Qiye dan sepenuhnya mengelilingi baju zirahnya. Hanya butuh sedetik sebelum Li Qiye digantikan oleh bongkahan logam besar. Dia benar-benar melakukannya. Seorang penonton berkata, berpikir bahwa Li Qiye sekarang telah menjadi abu di dalam. Penindasan juga tidak tahu. Dia baru saja mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengerti betapa menakutkannya cairan ini, cukup untuk membuat seorang penakluk menjadi nihil. Langkah itu tidak dapat dikalahkan, kata para pengamat lainnya. Ambil kembali. Percakapan mereka terputus oleh retakan yang muncul di seluruh bongkahan logam itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Suppression menyadari bahwa pekerjaannya belum selesai. Dia menyalurkan semua sinar dan cairan untuk memukul benjolan itu lagi. Ledakan. Sayang, sudah terlambat dan gumpalan itu meledak berkeping-keping. Semua orang melihat Li Qiye lagi. Namun, baju zirahnya sudah tidak ada dan yang tersisa hanyalah sarung tangan. Tampilan diaktifkan sepenuhnya dengan sinar cemerlang yang menghentikan semua serangan. Sayangnya, ini hanya sedikit, bukan itu yang aku tunggu. Mari kita akhiri ini. Li Qiye menahannya sebelum mengangkat tangan. Kali ini, semua raksasa logam di luar istana dibongkar menjadi potongan-potongan kecil dan dipanggil oleh Li Qiye. Prosesnya terlalu cepat untuk dihentikan oleh Suppression Conqueror, tidak butuh waktu lama sebelum baju zirah baru mengelilingi Li Qiye. Kerangka utamanya berbentuk kaleng logam besar, bulat sempurna dan berat seolah-olah 3000 dunia terkondensasi ke dalam cangkangnya. Menghancurkan bintang dan memblokir semua serangan seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Setelan sederhana yang memancarkan sinar abadi, menyebabkan orang lain berpikir bahwa ini adalah penguasa ke-6 benua. Penonton tidak berani lagi bernapas dengan keras di hadapan ciptaan yang menakjubkan ini. Hanya satu sinar abadi yang dapat menjangkau banyak kerajaan. Tampak seperti raksasa logam yang telah diberkahi dengan kekuatan pelapisan. Para penakluk puncak dan penguasa Dao merasa diri mereka lebih rendah. Jadi ini versi yang sudah aktif sepenuhnya. Kata orang lain, pada titik ini, menjadi jelas bagi semua orang mengapa Suppression Conqueror menginginkan tahta kota itu. Bersambung.